Hello, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya Angel Koten di Diari Kehidupan Angela Koten. Hari ini aku akan membagikan tutorial perancangan jaringan, router, wireless router, dan access point. Dan apa sih perbedaan ketiganya? Yuk! Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Yang pertama, aku akan membuat jaringan router. Router yang digunakan router PT. Kemudian aku menggunakan 2 buah PC dan 1 laptop. Kabel yang digunakan adalah kabel automatically. Nah, di sini ini cannot ya. Nah, kita atur dulu soalnya. Kita lihat di routernya dulu. Nah, di sini cuma ada 2 phase Ethernet. Karena kita menggunakan kabelnya, kita harus kita menggunakan kabel UTP, jadi kita harus tambah dulu LAN cardnya dulu. Coba lihat di sini. Nah, ini kita menggunakan phase Ethernet, bukan yang ini. Jadi kita harus menambahkan. Kita menggunakan CFE. Nah, ini ada phase Ethernet. Sekarang kita drag drop ke tempat LAN cardnya. Oke. Setelah itu hidupkan. Kita akan pasang lagi kabelnya. Nah, oke, berikutnya saya akan beri pengalamatan. Pengalamatan ini kita menggunakan node. Saya akan masukkan alamat untuk komputer 1 dengan alamat 192.168.11. Kedua, saya akan masukkan dengan alamat 172.10.11. Komputer ketiga saya masukkan alamatnya 10.10.10.1. Oke. Nah, ini tinggal di copy saja ya. Kita akan masukkan ke dalam komputer. Nah, PC 0 kita masukkan desktop. Nah, ini alamatnya di copy paste saja. Saya ganti alamat terakhirnya dengan 11, itu paling gampang. Kemudian gateway-nya adalah 11. Begitu juga berlaku untuk yang kedua. 172 saya masukkan ke ini, copy dulu. 172 saya masukkan sebagai ini pakai 11, gateway-nya itu 1. Nah, gateway ini nanti akan dimasukkan ke routernya. Begitu juga dengan laptop. Laptopnya ini dikasih alamatnya 11, gateway-nya adalah 1. Oke. Nah, kita akan lihat ini kabelnya A0-6. Kita masuk ke routernya, kita ke config. Ini phase Ethernet diaktifkan yang 60. Masukkan yang gateway, alamat gateway-nya. Oke, sudah. Nah, berikutnya juga kita lihat kabel berikutnya adalah
tarik dulu ya. Nah, ini kabelnya adalah Fast Ethernet 1 FA1 garing 0. Kita masukkan gateway-nya ya. Ini berikutnya kita masuk juga, lakukan ke hal yang sama dengan komputer PC 0 di F0 garing 0, A0 garing 0. Oke, kita masukkan gateway-nya. Sekarang kita akan tes apakah sudah berhasil atau belum. Kita menggunakan envelope yang kemarin. Oke, dan ini sudah successful. Coba kita tes lagi laptop. Oke, successful. Oke, yang kedua kita akan masuk ke wireless router. Kita akan pilih yang wireless router ya. Nah, ini wireless routernya. Kemudian di sini saya membutuhkan 2 PC dan 1 smartphone. Kita menggunakan 1 smartphone. Nah, ini smartphone-nya langsung terhubung karena smartphone ini di wireless-nya ini sudah ada memiliki default wireless-nya sudah ada bawaannya, itu default dan tidak menggunakan password. Itu juga ada di routernya. Nah, di routernya juga sudah ada. Ini tidak menggunakan, masih default, namanya masih default dan disable juga passwordnya. Untuk wireless router ini kita memberikan alamatnya 192.168.10.1. Kita masuk di LAN. Nah, ini kita ganti ya IP address-nya dengan alamat yang sudah ditentukan tadi. Kita masuk di GUI. Nah, di GUI ini kita ganti dulu maksimal user yang terhubung adalah 3. 3. Kemudian alamatnya sudah berubah yaitu 192.168.10.1. Kemudian kita menggunakan otomatis DHCP, pengelamatan otomatis ya, pakai DHCP. Oke. Berikutnya kita akan mengatur PC dulu. Oke, kita matikan lampunya. Terus kita ganti wirelessnya LAN card menjadi wireless card. Hidupkan lampunya dan masuk ke desktop. Kita akan menggunakan bukan statis tapi dinamis. Nah, ini sudah terhubung, sudah berganti alamatnya. Lakukan ini juga pada PC berikutnya. Nah, sekarang kita akan tes dari PC 2 ke smartphone. Nah, ini masih valid. Saya harus ganti dulu karena untuk smartphone-nya ini alamatnya itu masih 0 ya. Kita masuk statis dulu, kemudian di HCP biar alamatnya tuh berubah menjadi 10. Sudah 192.168.10. Oke, sudah berubah.
sekarang kita akan mencoba lagi. Nah, kita akan mencoba lagi dan successful. Oke. Root PC 3 ke PC 2 juga ya, sudah successful. Kita akan lanjutkan ke access point. Nah, berikutnya saya akan memilih access point PT ya. Saya akan memakai 2 laptop dan 1 PC. Nah, kita akan mulai mengganti LAN cardnya menggunakan wireless card. Sama seperti tadi, kita ganti dulu. Nah, ini lakukan ke 3 perangkat tadi. Nah, seperti ini ya, sudah terhubung untuk yang pertama. Nah, setelah ketiganya selesai, ini semua pengelamatannya secara DHCP atau pengelamatan otomatis ya. Nah, di sini di access point ini tidak ada untuk bisa mengganti alamat IP address-nya. Ya, jadi kita akan menggunakan alamat bawaan, alamat yang diberikan otomatis. Nah, ini semua tidak ada yang bisa dirubah. Oke. Nah, kita lihat alamatnya. Ini alamatnya itu otomatis ya, 169. Kita tes. Nah, sudah successful. Begitu juga ke laptop. Oke, successful ya. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk melihat perbedaan antara ketiganya dalam proses pengiriman data. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Dari PC 0 ke PC 1 successful ya. Kita lihat dulu yang untuk router. Nah, proses pengiriman dari router itu dari PC 0 ke PC 1 dia langsung ke tujuannya. Dia langsung ke tujuannya dan tidak ke yang lain, dia langsung ke tujuannya. Nah, ini sudah successful. Untuk router modelnya itu seperti di switch, dia langsung ke tujuannya. Nah, sekarang kita akan coba di wireless router. Dari PC 0 ke smartphone sudah sukses. Nah, sekarang kita masuk di simulasinya. Play. Nah, kita lihat ya. Ini PC 2, nanti dia tidak menyimpan datanya ke router, tapi langsung ke smartphone-nya. Tapi sebelum ke smartphone, dia akan membagikan datanya ke semua, bahwa semua di dalam jaringan itu mendapat informasi bahwa ada proses pengiriman data. Tapi mereka tidak mendapat datanya, hanya yang menjadi tujuan yang mendapat datanya. Dan datanya akan sampai ke yang mengirimkan, dinyatakan bahwa sudah yang menerima datanya sudah terima. Nah, ini sudah ya, sudah successful. Nah, begitu kerja dari wireless router. Kita akan beranjak ke access point. Kita tes dari laptop 2 ke laptop 3. Nah, ini sudah successful ya. Kita masuk simulation, kita play. Nah, di sini laptop 2 ke laptop 3, sebelum ke laptop 3 dia menyimpan datanya di access point. Kemudian semua perangkat yang terhubung dalam jaringan ini akan menerima datanya, akan menerima informasinya
tapi yang menjadi tujuan yang mendapat informasinya. Dan setelah itu sampai kembali ke komputer yang mengirimkan data atau perangkat yang mengirimkan data, baru dinyatakan bahwa datanya sudah diterima. Nah, sudah centangkan. Nah, ini cara kerja dari access point dan wireless router itu model seperti hub. Begitu, semua yang terhubung di dalam jaringan akan mengetahui informasi bahwa ada proses pengiriman data, tapi mereka tidak menerima datanya. Yang menerima datanya hanya yang menjadi tujuannya. Nah, semoga tutorial ini berguna bagi kamu yang menontonnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.